Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Kita adakan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini taufik dari Allah kita bisa melanjutkan lagi kajian kita, kajian fikih dari kitab dari Al-Mahkam. Insyaallah kita masih dalam bab atau kitab tentang as-siyam atau puasa. Dan dari kajian tentang puasa yang sudah kita bahas dulu sampai hari 174. Insyaallah sekarang kita akan bahas hadis ke 175. Hadis ke 175 yang pokok atau topik utamanya tentang penetapan Allah Ramadan, tentang penetapan awal Ramadan. Dan kita akan baca hadisnya terlebih dahulu. Disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytum fasum wa idza ra'aytum fa'afiru fa'in umma alaikum fa'aduhu lahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aytumuhu fasum, jika kalian melihat hilal fasum, maka berpuasalah. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, dan ketika kalian melihat hilal maka berbukalah. Fa'in umma alaikum fa'duhu, jika kalian terhalangi karena mendung, jika kalian terhalangi karena mendung, maka hitunglah. Nah, ini adalah hadis yang dicantumkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tadi sudah disebutkan tema pokok yang dibahas atau ingin disampaikan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah tentang
sekaligus penetapan akhir, atau penetapan akhir puasa atau penetapan awal Idul Fitri. Jadi redaksi hadis yang tadi dicatatkan oleh Imam Abu Dawud dalam isi secara garis besar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan bagi kita semuanya bagaimana cara kita mengetahui bahwa bulan atau hari itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum, dan bagaimana juga kita mengetahui apakah sudah masuk di bulan Syawal atau belum. Dan dia memberikan dua tuntunan. Ya, tuntunan yang pertama itu yang disebut dengan istilah ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal. Maknanya apa ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal itu adalah melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan sabit yang biasa muncul di setiap awal bulan Qamariyah. Bulan sabit yang biasa terlihat, ya, saya ulangi. Bulan sabit yang biasa muncul atau terlihat di setiap awal bulan Qamariyah. Kalau istilah bulan Qamariyah itu yang biasa kita kenal dengan istilah bulan Hijriyah. Ya. Tapi sebetulnya Hijriyah itu biasa disebut untuk tahun, ya, tahun Hijriyah. Kalau bulannya namanya bulan Qamariyah. Disebut bulan Qamariyah karena dari kata qamar. Qamar itu maknanya bulan. Ya. Sehingga penetapan bulan-bulan Qamariyah mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah itu berdasarkan peredaran bulan. Berdasarkan peredaran bulan. Nah, jadi fenomena alam di bulan-bulan Qamariyah itu di awal bulan menjelang maghrib itu akan nampak bulan sabit yang menandakan bahwa bulan baru telah masuk. Bulan baru telah masuk. Bulan itu akan berangsur-angsur terlihat semakin besar, semakin besar, semakin besar setiap harinya. Jadi malam tanggal 1 di bulan Qamariyah itu kelihatan bulan sabit yang sangat kecil, sangat tipis sekali. Malam tanggal 2 nanti kelihatan lebih besar daripada yang malam tanggal 1. Nanti di tanggal 3 ukurannya lebih besar lagi bulan sabitnya daripada di malam-malam yang pertama dan yang kedua. Terus ukuran bulannya semakin besar, semakin besar, semakin besar hingga nanti di tengah bulan tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Qamariyahnya, maka bulan itu menjadi bulan purnama
dengan penampakan yang utuh. Ya, penampakan yang utuh. Setelah tanggal 13, 14, 15 ya, ini yang biasa kemudian sebagian kaum muslimin mengamalkan puasa ayyamul bid, ya, puasa tengah bulan 3 hari. Nanti setelah itu masuk tanggal 16, 17, 18 terus ukurannya akan kembali mengecil, ya. Mengecil sampai mungkin di tanggal 28-nya atau 29-nya itu cenderung akan semakin menghilang. Nanti dia akan muncul lagi dalam bentuk bulan sabit yang kecil ketika masuk bulan baru. Itu fenomena alam di setiap bulan Qamariyah. Nah, di sini memang bulan Qamariyah itu jumlah harinya setiap bulannya itu tidak akan jauh-jauh dari angka 29 atau 30 hari. Itu langsung disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa satu bulannya itu bisa 29 atau 30 hari. Enggak seperti bulan-bulan syamsiyah, ya, yang mulai dari Januari sampai Desember. Kalau bulan-bulan syamsiyah itu jumlah harinya ada yang 30, ada yang 31, bahkan untuk bulan Februarinya ada yang 28, ada yang 29. Tapi kalau bulan-bulan Qamariyah kemungkinannya cuma 2. Ya, kemungkinan pertama adalah 29 hari atau kemungkinan yang kedua adalah 30 hari. Kembali ke hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam itu memberikan tuntunan bagaimana caranya kaum muslimin kalau ingin mengetahui bahwa esok hari sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Maka gambarannya adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Kapan melihat hilalnya? Maka melihat hilal ini akan mulai diamati oleh kaum muslimin di tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban. Maka di setiap tanggal 29 Sya'ban kaum muslimin akan mulai mengamati tempat terbenamnya matahari. Akan diamati apakah ada hilal yang muncul atau tidak. Apakah ada hilal yang muncul atau tidak. Kalau di tanggal 29 Sya'ban di sore hari menjelang terbenamnya matahari itu hilal Ramadan atau hilal bulan baru sudah nampak, maka diputuskan bahwa esok hari itu bulan Ramadan dan diperintahkan untuk mulai berpuasa Ramadan.
Ya, karena dengan diketahuinya bahwa esok hari bulan Ramadan, berarti sejak malamnya kaum muslimin mulai berniat untuk puasa esok hari. Ya, berniat untuk puasa esok hari. Nah, masalahnya kalau ternyata di tanggal 29 Sya'ban di sore hari menjelang terbenamnya matahari, hilal itu belum terlihat. Ya. Bisa memang karena belum muncul atau tidak terlihat karena mendung atau mungkin fenomena-fenomena alam yang lainnya yang menghalangi pandangan manusia untuk melihat hilal. Maka di sini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, beliau sebutkan fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jika kalian terhalangi karena mendung, maka hitunglah. Apa makna hitunglah? Makna hitunglah di sini adalah disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dengan redaksi fa'akmilu iddata sya'bana thalathin, yaitu sempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Genapkan atau sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ini dua tuntunan. Yang pertama tadi disebut dengan istilahnya ru'yatul hilal. Kemudian kalau tidak bisa terlihat, maka tuntunan yang kedua biasa disebut dengan istilah ikmal. Ya, ikmal. Apa artinya ikmal? Ikmal itu menyempurnakan. Ini diambil dari redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan akmilu iddata sya'bana thalathin. Akmilu, sempurnakan. Ya, jadi ada kata dalam bahasa Arab akmala yukmilu ikmal. Ya, akmala yukmilu ikmal. Bentuk perintahnya akmil. Ya, yang disebutkan dalam hadis akmilu iddata sya'bana thalathin. Sempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30. Maka diambil dari kata akmilu, ya, masdarnya adalah ikmal. Maka disebut oleh para ulama ikmal, ya, yaitu menyempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30. Ini dua cara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabda beliau tentang penetapan awal bulan Ramadan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, yang kedua adalah ikmal, melihat hilal dan atau, ya, menyempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Mengapa demikian? Ya, apa hikmahnya? Nabi alaihi salatu wasallam itu memberi tuntunan dua cara ini. Di antaranya para ulama menjelaskan bahwa kita, ya, itu diajari di dalam agama ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk menunaikan ibadah Ramadan, untuk menunaikan puasa Ramadan, itu harus dilandaskan di atas keyakinan. Harus dilandaskan di atas keyakinan, bukan perkiraan.
atau malah keraguan-raguan. Dilandaskan di atas keyakinan, bukan perkiraan atau keraguan-raguan. Makanya tuntunannya adalah pertama melihat, ya. Karena dengan melihat yakin bahwa bulan baru sudah muncul. Ketika bulan baru belum kelihatan, ya, baik karena mendung atau memang belum muncul atau fenomena alam yang lain, berarti hari esok itu belum bisa kita yakini sebagai bulan Ramadan. Ketika belum bisa diyakini sebagai bulan Ramadan, maka seseorang tidak bisa untuk memulai puasa Ramadan. Karena untuk berniat puasa Ramadan butuh yakin, ya, butuh yakin bahwa besok bulan Ramadan. Maka untuk bisa mendapatkan keyakinan itu, ketika hilal tidak terlihat, Nabi tuntunkan dengan cara ikmal, sempurnakan saja Sya'bannya menjadi 30, ya. Baru hari esoknya lagi diperhitungkan sebagai awal bulan Ramadan. Sehingga lebih meyakinkan, ya, lebih meyakinkan. Ya, jadi ini sebetulnya kaidah umum, ya. Kaidah umum. Ketika seorang itu masih ragu-ragu, ya. Contoh, ya. Ada kalanya mungkin orang ragu-ragu. Mau sholat ragu-ragu. Ragu-ragunya gimana? Ini udah zuhur apa belum ya? Udah zuhur apa belum ya? Udah zuhur apa belum ya? Maka asalnya dia hukumi belum zuhur. Ya. Sampai dia yakin betul sudah masuk waktu zuhur. Lagi nunggu buka puasa, ya, mungkin mendung, mungkin apa, nggak ada azan mungkin, atau lagi safar, ragu-ragu, ini udah maghrib apa belum ya, udah maghrib apa belum ya, udah maghrib apa belum ya, masih ragu-ragu, berarti hukumi dulu belum maghrib, jangan terburu-buru buka puasa, ya. Buka puasalah nanti kalau sudah yakin bahwa itu sudah maghrib. Sama, ya, ketika di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, hilal nggak kelihatan, kan masih ragu-ragu. Besok Ramadan apa belum ya? Ramadan apa belum ya? Berarti kesimpulannya belum dulu, ya, belum Ramadan. Sampai yakin, ya, bahwa harinya adalah masuk bulan Ramadan. Ya, itu kaidah umum. Ya, kaidah umum dalam kondisi keraguan-raguan. Ya, dalam kondisi keraguan-raguan. Makanya kita diajari untuk memulai ibadah berdasarkan dengan keyakinan, bukan berdasarkan perkiraan atau keraguan-raguan. Baik. Nah, di sini ada beberapa poin permasalahan terkait dengan ru'yatul hilal yang mungkin perlu untuk disampaikan. Pertama, terkait masalah ini adalah tentang berapa jumlah orang, ya, berapa jumlah orang yang dibutuhkan dalam masalah ru'yatul hilal. Ada atau berapa jumlah orang yang dibutuhkan, diakui, ya, dalam ru'yatul hilal. Jadi apakah kalau misalkan
dalam satu negeri, ya kayak negeri kita kan jumlah penduduknya hampir 280 juta jiwa ya. Dari 280 juta jiwa atau 270 sekian juta jiwa, kalau ada satu orang saja ya yang dipercaya dia orangnya baik, orangnya soleh, dia muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyatakan saya sudah melihat hilal Ramadan. Ya, biasanya disumpah, demi Allah saya sudah melihat hilal Ramadan. Ya. Dari 280 juta jiwa manusia di negeri kita, cuma ada satu yang mengaku ya melihat hilal. Apakah sudah cukup sebagai dasar penetapan bulan Ramadan? Ya. Atau butuh lebih dari satu? Ya, butuh lebih dari satu. Di sini memang ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat sebatas yang sampai kepada kami hanya dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa untuk ru'yatul hilal itu minimalnya harus disampaikan oleh 2 orang. Ya. Ini pendapat yang pertama. Ini kita bicara penetapan Ramadan ya, belum berbicara masalah penetapan Syawal. Jadi untuk penetapan bulan Ramadan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dibutuhkan persaksian 2 orang yang baik ya, bahwa mereka berdua sudah melihat hilal. Pendapat yang kedua menilai atau berpendapat bahwa cukup 1 orang. Ya, cukup 1 orang. 1 orang sudah mewakili. Ini sekedar pengetahuan untuk kita semuanya ya. Ada pendapat mengatakan harus 2, ada pendapat mengatakan minimal 1 sudah cukup. Tapi secara realita kalau kita di negeri kita, ya kita saja titik pantau untuk melihat hilal aja udah lebih dari 100 kalau nggak salah hari ini. Lebih dari 100 titik pantau untuk melihat hilal. Maka udah pasti kalaupun ada yang melihat, ya nggak cuma 1 orang, pasti banyak orang. Dan seandainya dari 100 titik ya ada sekian titik melihat ya, tapi nanti mayoritasnya tidak melihat ya. Contoh dari 100 titik, yang 10 titik melihat hilal, yang 90 titik tidak melihat hilal, maka yang 10 titik sudah cukup ya. Yang 10 titik itu sudah cukup sebagai dasar penetapan masuknya bulan Ramadan. Nggak harus dari 100 titik itu yang melihat misalkan di atas 50%. Kalau seandainya yang melihat hilal nggak sampai 50%, berarti nggak masuk bulan Ramadan. Ya nggak demikian juga. Ya. Karena ulama hanya mengatakan 1 atau 2 orang. Ya. Ada yang mengatakan 1 orang cukup, ada yang mengatakan harus 2 orang. Ya kalau 2 orang saja cukup, apalagi dari 100 titik yang melihat mungkin 5 titik, 10 titik, ya. Maka itu sudah sangat cukup untuk menetapkan masuknya awal bulan Ramadan. Adapun untuk masuk hari raya Idul Fitri, maka di sini 4 mazhab sepakat bahwa minimalnya harus 2 orang.
Ya, minimalnya harus 2 orang. Ini terkait dengan jumlah orang yang dibutuhkan dalam ru'yatul hilal. Kemudian masalah yang kedua, masalah yang kedua, ini masalah yang disebut oleh para ulama dengan istilah ittihadu matla'. Ittihadul matla'. Penyatuan matla'. Ya, apa itu matla'? Matla' itu sebetulnya tempat kemunculan hilal. Ya, matla' itu artinya tempat kemunculan hilal. Apa artinya ittihadul matla'? Ittihadul matla' berarti penyatuan, ya, penyatuan tempat munculnya hilal. Penyatuan tempat munculnya hilal. Gambaran masalah ini gimana? Sekarang secara realita, praktiknya kan masing-masing negara itu menentukan Ramadannya sendiri-sendiri. Kita aja di Asia Tenggara, Indonesia menentukan Ramadannya sendiri, Malaysia sendiri, Brunei sendiri. Ya, setidaknya itu kan 3 negara yang mayoritasnya Muslim ya di kawasan Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Brunei. Dan masing-masing negara itu punya penetapan Ramadannya sendiri. Sehingga pernah terjadi memang bahkan antara Indonesia sama Malaysia aja beda gitu. Ya. Lebarannya beda juga. Bisa terjadi beda begitu karena Indonesia sendiri, Malaysia sendiri. Ya. Cuma saya lupa itu di tahun berapa, saya lupa. Sempat beda antara kita dengan Malaysia. Malaysia duluan, kita belakangan. Ya padahal kita tetanggaan betul sama Malaysia ya. Bahkan yang di Kalimantan aja Malaysianya nempel sama Indonesia gitu. Berarti di sini yang diterapkan adalah namanya ikhtilaful matali'. Ya, ikhtilaful matali'. Maknanya apa ikhtilaful matali'? Ikhtilaf maknanya perbedaan, ya. Matali' artinya tempat-tempat kemunculan hilal. Jadi kita menerapkan metodenya saat ini yang ada di dunia adalah menerapkan perbedaan tempat-tempat kemunculan hilal. Seolah Indonesia punya tempat kemunculan hilal sendiri. Malaysia nanti punya tempat kemunculan hilal sendiri. Brunei demikian. Apalagi di negara-negara Timur Tengah, ya, jauh dari Indonesia. Saudi Arabia, ya, punya nanti matlaknya. Ya. Negara-negara Afrika nanti punya matlaknya sendiri. Ya. Negara-negara Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania punya matlaknya sendiri. Sehingga bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, bagaimana kalau tadi dibahas masalah ittihadul matla'? Ya, ittihad al-matla'. Ittihadul matla' berarti penyatuan tempat kemunculan hilal. Nah, metode ini yang dimaksudkan adalah kalau ada satu negara sudah menyatakan bahwa hilal itu nampak, hilal Ramadan nampak,
Maka kalau berdasarkan metode ittihadul matla', penyatuan kemunculan hilal, berarti pernyataan dari satu negara itu akan dipakai untuk semua negara. Yang lainnya sudah nggak usah ru'yatul hilal lagi. Misalkan contoh, Saudi Arabia menyatakan, oh besok adalah tanggal 1 Ramadan. Ya udah, Indonesia ngikut aja. Malaysia ngikut. Ya. Brunei ngikut. Ya. Nanti negara Islam yang lain, Turki ngikut. Mesir ikut gitu. Atau misalkan yang lihat bukan Saudi, ya. Yang lihat Turki misalkan. Turki mengumumkan bahwa kami sudah melihat hilal. Sehingga esok hari diputuskan sebagai tanggal 1 Ramadan. Udah, cukup satu Turki berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Itu namanya ittihadul matla'. Ya, ittihadul matla', penyatuan matla'. Ini yang belakangan ini lagi agak dibahas oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita, oleh sebagian ormas Islam juga. Jadi dengan pembahasan kalau nggak salah namanya penyatuan kalender Islam, ya, penyatuan kalender Islam. Ini pembahasan ini sudah muncul sejak lama sebetulnya oleh beberapa negara Islam, ya, di luar sana. Cuma sekarang yang diterapkan adalah ikhtilaf, ya. Yang diterapkan itu perbedaan matla', perbedaan tempat kemunculan hilal. Nah, sebetulnya mana yang lebih direkomendasi ya oleh para ulama? Apakah ulama itu lebih merekomendasi yang penyatuan, ya, atau ulama merekomendasi yang pemisahan? Ya. Meskipun secara realita sekarang yang dipakai itu yang pemisahan. Ya, di sini pun ulama punya setidaknya ya ada 3 pandangan. Ya, ada tiga pandangan dalam masalah mana yang lebih direkomendasi, apakah penyatuan matla' atau pemisahan matla'. Pendapat pertama, sebagian ulama berpandangan bahwa penyatuan matla' itu lebih baik. Ya. Penyatuan matla' itu lebih baik. Seandainya bisa terwujud, ya, penyatuan matla' itu akan lebih menampakkan penyatuan kaum muslimin. Andai kata bisa, ya, andai kata bisa. Ya. Suatu ketika mungkin kita Indonesia mengumumkan, oh besok 1 Ramadan, maka diikuti oleh semua negara di seluruh dunia. Dan mungkin suatu ketika Mesir mengumumkan besok 1 Ramadan, itu cukup sebagai pengumuman untuk seluruh dunia. Ya, kalau bisa begitu itu menunjukkan penyatuan kaum muslimin. Ya. Maka ada sebagian ulama berpandangan ya bagusnya kalau bisa menyatulah gitu. Namun ada pendapat kedua mengatakan bahwa sulit ya kita untuk mencapai penyatuan matla' seperti itu karena kita punya perbedaan waktu ya antara satu negara dengan negara yang lain. Itulah makanya kadang-kadang orang bingung ya, antara kita dengan Saudi kok bisa beda gitu ya. Antara kita dengan Saudi bisa berbeda. Kita dengan Saudi itu bisa dalam penunaian ibadah baik puasa maupun Idul Fitrinya itu bisa sampai berselisih 1 hari. Ya, berselisih 1 hari. Bisa, dan seringnya terjadi itu Saudi lebih dulu. Ya, Saudi lebih dulu. Ya, ini kita harus paham juga karena selisih waktu antara kita dengan Saudi Arabia itu 4 jam kurang lebih. Ya, 4 jam kurang lebih. Jadi kalau sekarang nih di kita jam 11, ya misalnya ini jam 11-an ya.
jam 11. Berarti saat ini di Saudi itu baru pukul 7. Ya, ini kan 11 kurang seperempat ya, kurang lebih. Berarti sekarang di Saudi Arabia itu masih pukul 7 kurang seperempat. Ya, 7 kurang seperempat. Ya, dan kalau hari-hari ini nih, ini di Saudi sedang musim dingin. Jam 7 kurang seperempat di sana sekarang itu belum syuruk sama sekali. Ya, belum syuruk. Syuruknya itu jam 7 lebih untuk hari-hari ini ya. Jam 7 lebih. Jadi kita kalau sholat subuh di Masjidil Haram itu adzannya baru jam 5.20 baru adzan. Ya. Jam 5.20 baru adzan. Kita keluar masjid jam 6 itu masih gelap. Ya. Jadi Indonesia lebih cepat 4 jam. Ya. Lebih cepat 4 jam. Gitu. Sehingga biasanya ada waktu di mana Indonesia itu belum bisa melihat hilal. Indonesia belum melihat hilal. Jadi contoh ya, saya ambil contoh gini. Andai kata hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Ya. Andai kata hari ini tanggal 29 Sya'ban, andai kata. Waktu maghrib Indonesia anggaplah jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Jam 6 sore orang-orang mulai bersiap untuk mengamati hilal. Ya, untuk mengamati hilal. Qadarullah hilalnya nggak kelihatan. Ya. Jam 6 sore menjelang maghrib di tanggal 29 Sya'ban Indonesia belum melihat hilal. Nah, ketika Indonesia jam 6 sore berarti di Saudi itu baru jam 2 siang. Ya, jam 2 siang. Waktu berjalan terus ya. Ketika Saudi Arabia ya masuk waktu maghrib. Nah, maghribnya Saudi itu bisa agak malam. Ya. Maghribnya Saudi bisa agak malam, apalagi di musim panas. Ya. Musim panas itu bisa lewat jam 6. Ya, bisa lewat jam 6. Kita mungkin di bulan-bulan Ramadan paling maghrib sebelum jam 6. Ya, nggak lewat jam 6. Nah, di Saudi ketika tadi tanggal 29 Sya'ban jam 6-nya Indonesia belum kelihatan hilal. Waktu berjalan terus. Ya. Ketika Saudi masuk waktu maghrib, anggaplah masuk waktu maghribnya jam 6 juga, jam 6 atau jam 6 lebih gitu. Maka di Indonesia sudah larut malam, jam 9, jam 10 berarti sekitar jam 10 malam. Ya. Nah ternyata di waktu maghribnya Saudi, ya hilalnya kelihatan. Ya. Hilalnya kelihatan. Sehingga Saudi mengumumkan esok hari untuk Saudi Arabia masuk tanggal 1 Ramadan. Pengumuman itu diumumkan di Saudi Arabia mungkin pukul 6 atau mungkin pukul 7 waktu Saudi Arabia. Di Indonesia sudah pukul 10 atau pukul 11 malam. Ya. Yang sorenya tadi hilal nggak kelihatan. Hilal tidak kelihatan. Makanya akhirnya Saudi Arabia menunaikan ibadah puasa Ramadan lebih dulu. Ya. Indonesia nunggu 1 hari, hari esoknya sampai hilalnya kelihatan dulu baru berpuasa. Ya. Itu kalau mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Itu kayak gitu biasanya. Makanya secara praktek realitanya masih menggunakan ikhtilaful matali'. Ya. Jadi pemisahan tempat kemunculan hilalnya. Ini pendapat yang kedua memang. Sebagian ulama mengatakan ya susah untuk menyatukan. Akhirnya menggunakan pemisahan kemunculan hilal. Ada pendapat yang ketiga mengatakan apa? Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ittihadul matla', penyatuan matla' bisa dilakukan, bisa diterapkan
oleh negara-negara yang saling berdekatan. Saling berdekatan bisa. Seperti negara-negara Teluk ya. Negara-negara Arab itu kan ada Saudi bertetangga mungkin dengan beberapa negara seperti Yaman, bertetangga dengan Oman, Qatar, Kuwait, ya, Uni Emirat. Tuh. Nah, itu bisa satu negara mengumumkan berlaku untuk beberapa negara. Makanya pernah pengalaman kami ketika di Yaman itu di tanggal 29 Sya'ban Yaman tidak mengumumkan masuknya bulan Ramadan. Ya, tanggal 29 Sya'ban Yaman tidak mengumumkan masuknya bulan Ramadan. Karena Allahu a'lam bishawab, hilal nggak kelihatan. Jadi kami agak santai-santai gitu, ya. Berarti malamnya belum tarawih, karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa esok hari bulan Ramadan. Kita agak santai. Ternyata setelah sholat Isya kita mendengar pengumuman dari Saudi Arabia, ya, menyatakan bahwa Saudi sudah melihat hilal. Ya. Maka esok harinya diputuskan sebagai tanggal 1 Ramadan. Maka Yaman ngikut. Ya. Yamannya ngikut karena tetanggaan sama Saudi Arabia. Ya. Nggak kemudian maaf ya, dalam tanda petik kita katakan ngeyel gitu. Yamannya ngeyel. Oh, kita belum lihat kok. Ya. Nggak, tapi karena antara Yaman dengan Saudi berdekatan sehingga satu matlak cukup. Ya, manapun yang lihat duluan bisa menjadi patokan untuk negara yang lain yang berdekatan di situ. Ya, ini pendapat yang ketiga yang mengatakan ittihadul matlak, penyatuan matlak bisa diterapkan di beberapa negara yang berdekatan saling bertetangga. Tapi kalau yang jauh maka sulit. Ya, yang jauh maka sulit. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat. Pernah terjadi di zaman sahabat. Perbedaan puasa Ramadan antara Madinah, ya, antara Madinah, ya, saya nggak ngomong Saudi ya, karena zaman sahabat belum ada negara namanya Saudi Arabia. Ya, zaman sahabat belum ada negara namanya Saudi Arabia. Nah, saya sampaikan pernah terjadi perbedaan awal Ramadan antara Madinah dengan Syam. Ya. Antara Madinah dengan Syam. Ceritanya adalah suatu ketika seorang bernama Quraib, ya, bernama Quraib. Quraib itu kalau ditulis pakai bahasa atau huruf Latin Quraib, Quraib. Nah, Quraib ini dia safar berjalan menuju Syam. Ya, Syam itu saat itu dipimpin oleh sahabat Muawiyah. Oleh sahabat Muawiyah sebagai gubernurnya. Nah, di Syam hilal terlihat di malam Jumat. Ya. Syam hilalnya terlihat di malam Jumat. Dan Syam itu adalah gabungan saat ini ya, gabungan dari beberapa negara, 4 negara, ya, Palestina, Suriah, Libanon dan Yordania. Ya. Palestina, Suriah, Libanon, Yordania. Itu sekarang 4 negara. Dulu menyatu namanya Syam. Ya. Sekarang terpecah jadi 4 negara. Nah, di Syam, Quraib melaporkan bahwa hilal terlihat di malam Jumat. Kemudian dari Syam, Quraib jalan ke Madinah. Ya.
Dan perjalanan dari Syam ke Madinah itu bisa 1 bulan, ya, bisa 1 bulan. Intinya berhari-hari lah, nggak kayak kita ya. Kita sekarang mau safar dari Syam, salah satu negara di sana gitu, mau ke Saudi Arabia ya naik pesawat paling cuma 2-3 jam aja gitu. Misalkan yang pernah kami jalani, naik pesawat dari Qatar sampai Yordania paling sekitar 3 jam, ya, cepat. Nah, Quraib dari Syam ke Madinah ketemu dengan Ibnu Abbas, ya, ketemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ya, bertanya kepada Quraib, kamu waktu ke Syam hilalnya kelihatan hari apa? Ya. Ibnu Abbas nanya ke Quraib, ketika kamu ke Syam, hilalnya kelihatan hari apa? Ya, maka disampaikan oleh Quraib, hilal itu kelihatan di malam Jumat. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan, kami di Madinah, ya, melihat hilal di malam Sabtu. Ya. Ibnu Abbas katakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tapi kami melihat hilalnya malam Sabtu. Beda nih antara Syam dengan Madinah. Ya. Kemudian Quraib nanya kepada Ibnu Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Tidakkah kamu cukup dengan ru'yahnya Muawiyah saja? Ya. Karena Muawiyah saat itu yang memimpin Syam. Kenapa kita nggak pakai satu aja yang ada di Syam gitu? Kata Quraib kepada Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, la, hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, seperti inilah kita diperintah oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Akhirnya apa? Ya masing-masing menggunakan ru'yahnya sendiri, ya. Yang di Syam pakai ru'yahnya yang malam Jumat, yang di Madinah pakai ru'yahnya yang malam Sabtu. Ya. Itulah yang diterapkan sampai hari ini, ya. Jadi pemisahan matlaq. Ya meskipun kadang secara prakteknya, ya saya pribadi pun kadang terjadi selisih pendapat sama saudara-saudara saya sendiri gitu. Ya, ingat Lebaran kemarin saja terakhir kalau nggak salah itu Idul Fitri ya kemarin, saya dengan sebagian saudara saya beda. Bedanya bukan karena masalah ru'yah dengan hisab, enggak, bukan itu. Ya, kita sama-sama berpatokan kepada ru'yah. Ya, saya dengan saudara-saudara saya, keluarga, sama-sama menggunakan ru'yah. Gitu. Cuma ada yang menggunakan ru'yahnya itu dengan ittihadul matlaq, penyatuan matlaq. Ada yang ru'yahnya menggunakan ikhtilaful matolib. Ya. Saya pribadi saat itu menggunakan pendapat yang ikhtilaf, yang pemisahan matlaq. Ya, jadi saya ngikut pemerintah Indonesia. Ya. Tapi ada sebagian saudara yang mengikuti penyatuan matlaq. Ketika Saudi Arabia sudah mengumumkan duluan esok hari itu 1 Syawal, akhirnya sebagian saudara-saudara saya lebaran duluan. Ya. Lebaran duluan. Nah, sebagian menyangka, oh berarti sebagian saudaranya Ustadz ikut hisab ya? Enggak, bukan ikut hisab, tetap ikut ru'yah. Cuma ru'yahnya penyatuan matlaq. Satu negara sudah mengumumkan lebaran, maka bagi mereka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya, akhirnya ikut lebaran. Qadarullah, ya, yang lebarannya ikut ittihadul matlaq berbarengan dengan orang-orang yang lebarannya ikut hisab. Akhirnya dikira sebagian saudara saya ikut hisab. Enggak. Ya. Sebetulnya sama-sama ikut ru'yah, cuma bedanya di situ. Ya. Jadi enggak semua ya, tidak semua kaum muslimin yang lebarannya duluan, ya di negeri kita ini, ya, tidak semua kaum muslimin yang lebarannya duluan itu berarti ngikutin hisab, enggak.
Ya. Ada yang sebetulnya ikut matlab, ikut ru'yah, ya cuma mengikuti pendapat penyatuan matlab. Ya, jadinya duluan seolah-olah kayak ikut hisab. Ya. Meskipun memang negeri kita sudah ma'ruf ya, ada dua patokan. Ada yang patokan menggunakan ru'yatul hilal, ada yang patokannya menggunakan hisab. Ini sebetulnya masih ada pembahasan tentang masalah ini. Ya, tapi qadarullah, ya alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 11. Ya, saya khawatir kalau materi saya lanjutkan bisa sampai zuhur. Ya, saya tidak mau membuat resah jamaah yang ada di sini, banyak aktivitas mungkin. Maka mungkin untuk materi kita dari pembahasan penetapan awal Ramadan, ya saya cukupkan terlebih dahulu. Ya, ini masalah memang agak panjang kalau kita jabarkan beberapa problemnya. Mudah-mudahan di kemudian hari, ya Allah berikan kesempatan untuk bisa merampungkan pembahasan tentang penetapan awal bulan Ramadan ini. Mungkin ini dulu ya pembahasan kita. Saya sementara mungkin tidak buka dulu sesi tanya jawab ya. Saya mohon maaf. Mengingat sudah pukul 11 juga, khawatir nanti kelamaan, dan yang kedua memang suara saya lagi belum kembali 100%. Ini bolak-balik batuk ya. Jadi saya mohon maaf. Semoga yang sudah kita dapatkan di kesempatan siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas banyak kekurangannya saya mohon maaf ya. Semoga kekurangan kita ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.